Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa li fahmika la yawnusan fi hadhil kitab wa li ahli hadhal masjid alladhina sabaquna bil iman lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innal nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ambil ayat 2 ayat saja. Yastabshiruna, mereka bergembira terus menerus di dalam kegembiraan. Dengan apa? Binikmatin, dengan nikmat minallahi dari sisi Allah. Wa fadlin, dan anugerah dari Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang beriman. Alladzina istajabu, orang-orang yang memenuhi lillahi war rasuli, memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya. Min ba'di ma asabahumul qarh, setelah menimpa kepada mereka luka-luka. Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat baik dari mereka, wattaqau, dan bertakwa, baginya adalah ajrun, pahala azimun yang besar. Ini masih rangkaian ayat kemarin. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Ayat yang sebelumnya kemarin, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun.
Apakah kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati? Tidak, mereka adalah hidup kekal di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Bahkan harihina bima atahumullah min fadli. Orang-orang yang mati di jalan Allah mereka bergembira ria terhadap apa yang Allah telah memberi kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka bergembira billadzi lam yalhaqu bihim terhadap apa yang mereka bergembira ria billadzi lam yalhaqu bihim min khalqihim. Mereka pengen orang-orang yang tertinggal di belakang, belum mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka perjuangkan, maka mereka itu bergembira, lebih bergembira daripada orang yang tertinggal di belakang. Alla khaufun alaihim, supaya mereka tidak takut dan tidak ada kesedihan atas mereka. Jadi ini pun dijelaskan dua ayat yang pertama, kehidupannya orang-orang yang mati syahid. Kemarin ruhnya ditaruh di dalam temboloknya burung di surga, warnanya hijau. Dan dia burung itu lari ke sana kemari, terbang ke sana kemari, kemudian hinggap di pelita-pelita yang tergantung di arsy. Kemudian di dalam riwayat yang lain, burung-burung itu hinggap di antara sungai-sungainya surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, mereka itu diberi rezeki oleh Allah langsung dari surga. Dari mana? Ini lama dakhul jannah wa ra'u ma fiha min al-karamati lisyuhada'i qalu ya laita ikhwanina alladziina fid dunya ya'lamuna ma arafna min al-karamati fa idza syahidul qital fi syururiha bi anfusihim hatta yastashhadu fa yusibu ma usibana min al-khair. Fa'akhbar Rasulullah SAW wa ma hum fihi minal karamati wa akhbarahum ay rabbuhum. Jadi wingi pun dijelasno saking pengine wong-wong sing mati syahid niku merasakan kegembiraannya di surga seperti itu, pengen supaya keadaan kegembiraan itu disampaikan oleh Allah kepada teman-temannya masih tertinggal di belakang di dunia. Makanya diturunkanlah ayat ini sehingga apa yang mereka dapatkan bisa terinformasikan kepada saudara-saudara yang masih ada di dunia. Waqad sabata fi sahihaini an Anas radhiyallahu fi qissati ashabi fi mauna ashabina min ansar azna kutiru fi wadati wa fitatin wa qala Rasulullah yad'u alladzina kutiru wa ya'anhum qala Anas wa nazala bihim Qur'anun qara'nahu hatta rafa an muballighu anna qawmana anna lakina wa kana faradi anna wardona. Ini kan ayat sebelumnya seperti ini, akhirnya dimansuh oleh Allah dengan ayat wala tahsabanna alladziina kutiru. Ini untuk kemudahan. Lanjut ayat berikutnya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Qala Muhammad bin Isa, istabshiru wa sarru lima ayanu mi wafa'il mau'udi wa jaziris sawabi.
Ini adalah Allah memberi kabar gembira. Yastabshiruna, Allah memberi kabar gembira. Wasarru lima ayanu min wafa'il mau'udi. Dan Allah memberikan balasan bagi orang yang menolong agamanya. Balasannya adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Demikian juga pahala yang besar, itulah yang dijanjikan oleh Allah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Asam hadhihi ayat jama'atul mu'minina kulluhum sawa'us syuhada'i wa ghairihim. Niki ayat niki menurut Zaid bin Aslam itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mati syahid saja. Walaupun ayat sebelumnya terkait orang yang mati syahid, tetapi menurut Zaid bin Aslam ayat ini juga diperuntukkan bagi siapa saja kulluhum sawa'us syuhada'i wa ghairihim, baik dia itu orang yang mati syahid atau tidak, yang penting mereka itu mukminina, orang yang beriman. Artinya semua orang yang beriman pasti diberi kabar gembira oleh Allah berupa anugerah dari sisi Allah, dan semua pahala orang beriman itu pasti tidak ada yang sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah. Itu begitu. Termasuk orang yang beriman itu siapa? La yudhi'u ajral mu'minin. Termasuk orang yang beriman itu adalah alladzina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Ini termasuk orang yang beriman. Ciri orang yang beriman bisa diidentifikasi di sini. Siapa orang beriman? Alladzina stajabu, orang yang memenuhi panggilannya Allah. Wa rasuli, dan utusannya mimba bima asabahumul qarh, setelah mereka tertimpa luka-luka, setelah mendapatkan luka-luka, mereka tetap taat memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya. Niki napa niki? Niki cerita niki hadza kana yaumu hamraul asad. Ini adalah cerita pasca perang Uhud. Ada perang lagi setelah perang Uhud, namanya perang Hamraul Asad. Hamra niku merah, Asad niku harimau, harimau merah. Ini nama tempat. Ada nama tempat Hamraul Asad. Jadi apa namanya, harimau yang kemerah-merahan. Wadzalika annal musyrikin lama asabu ma asabu minal muslimin karru raja'ina ila biladihim. Falamma istimaru fi sirihim tanaddamu lam la tamammu ala ahli Madinati wa ja'aluhal fi sholat. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimina ila zahabi wa ra'ahum liyar'ibu wa yurihim an nabihim quwwatun wa jildan. Jadi ini Pak, mereka orang-orang musyrik kemarin kan dijelaskan, begitu umat Islam naik ya, Nabi dan orang beriman naik ke atas bukit berlindung di tengah, mereka akhirnya teriak. Abu Sufyan kan berteriak mengira bahwa Nabi dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar telah wafat. Ternyata Nabi dan seluruh sahabatnya yang ada bertahan di atas bukit mati selamat. Maka tiba-tiba mereka diberi rasa gentar oleh Allah. Akhirnya mereka justru bukan dikejar habis, dihabisi, tidak. Justru tiba-tiba mereka takut. Oh, tiba-tiba masih bertahan, masih kuat. Dia merasa puas sudah membunuh sebanyak 70 orang sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya mereka justru menarik diri. Jadi tidak melanjutkan menghabisi
ya sahabat dan Rasulullah yang ada di tengah-tengah. Mereka pulang ke Mekah. Itu begitu. Nah, begitu mereka telah pulang ke negeri mereka, tanah damu, mereka menyesal. Tekan kono eling, lha opo iki mangko ora tak entekno pisan ae. Kok ngakeh-ngakeh urusan. Ini akhirnya urusannya nanggung. Jadi akhirnya mereka falamma balagha dzalika Rasulullah nadaba muslimina ila dzihabi fara'ahum liyar'idu wa yurihim. Akhirnya berita akan melakukan serangan balik. Jadi tentara Abu Sufyan itu berupaya untuk kembali ke Madinah untuk menyerang Nabi. Jadi mereka menyesal, ini kok gak tindak ini bisanya lampung. Akhirnya mereka berencana untuk menyerang Nabi. Begitu mendengar begitu kabar itu, maka Rasul langsung sigap, Pak. Daripada mereka menyerang, ayo kita jemput bola. Kita langsung aja datang ke sana untuk memberi peringatan kepada mereka. Itu begitu. Akhirnya diberangkatkan. Walam yu'dzan li ahadin siwa man hadara waqa'ah yauma Uhudin siwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ajib, Nabi itu akhirnya memerintahkan sahabat-sahabat untuk berangkat lagi setelah perang Uhud barusan selesai. Begitu ada orang tentaranya Abu Sufyan mau balik lagi ke Madinah, maka Nabi justru memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk menyerang mereka. Sebenarnya bukan menyerangnya, untuk menakut-nakuti mereka, menunjukkan eksistensinya bahwa umat Islam masih ada. Akhirnya Nabi ajib perintahnya. Jadi Nabi itu memerintahkan pasukan yang ikut bertempur di Uhud saja yang berangkat. Yang tidak ikut bertempur di Uhud, yang lari, yang mundur ke belakang, tidak diizinkan untuk berangkat. Jadi hanya sisa pasukan saja yang berangkat ke Hamraul Asad. Itu begitu. Kecuali satu orang saja, orang yang ikut bertahan bersama Nabi, itu ada satu orang yang diizinkan Nabi untuk tidak ikut berperang, tidak ikut perang lagi. Siapa namanya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nanti akan diterangkan di belakang. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diizinkan tidak ikut perang lagi ke Hamratul Asad oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut, yang disampaikan oleh Allah, mim ba'di ma asabahumul qarh. Mereka tetap taat kepada Nabi, menjalankan perintahnya Nabi dalam keadaan luka-luka. Karena sisa-sisa pasukannya Nabi tadi yang tersisa, mereka dalam keadaan luka-luka, Pak. Masya Allah. Wa infa'u ta'atillah lillahi azza wa jalla. Tetapi begitu dapat perintah dari Nabi begitu, seluruh para sahabat ini taatnya. Istajabu lillahi wa rasulihi. Mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Lama raja'ul musyrikina ala hadin qalu la Muhammadan qutiltum wala qawaibu arda fatahum bisa masalakum. Niki diceritakan di dalam kisah yang lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru dari Ikrimah,
Ikrimah menceritakan bahwa ketika orang musyrik itu kembali dari medan Uhud, mereka mengatakan, la Muhammadan qutiltum, kenapa kok Muhammad tidak dibunuh sekalian aja? Wah, bisa masonaktum, jelek atau buruk ini keputusan kalian. Apa yang kamu perbuat itu sangat buruk. Maka orang-orang musyrik mengatakan, irji'u, kalau gitu mari kita kembali. Mari kembalilah kalian untuk menyerang Muhammad dan kawan-kawannya. Fasami'a Rasulullah SAW, maka Nabi pun mendengar berita itu. Fanadzabal muslimina fa'untadahu hatta balahu hamratul asad. Betul, akhirnya Nabi memberangkatkan pasukan. Yang diizinkan adalah pasukan yang baru selesai, yang bertahan ya di medan Uhud. Pasukan yang sudah luka-luka itu diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat. Bahkan yang mundur ke belakang, yang tidak ikut, itu pun tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Faqala al-musyrikuna narji'u min qabili faraja'a Rasulullah SAW faqala ta'adha ghazwatu fa'anzalallahu ta'ala alladzina stajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahum qar lilladzina asal minhum wa taqaw ajrun azim. Jadi akhirnya Nabi memberangkatkan pasukan tadi. Akhirnya diturunkanlah ayat ini. Jadi sahabat dalam keadaan luka-luka tetap taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita lagi Pak, dari Muhammad bin Ishaq, dulu pada waktu perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Perang Uhud itu pertengahan bulan Syawal. Pertengahan bulan Syawal. Azala muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talabil adwi wa azala muadzin alla yakhruja ma'ana ahadun illa man hadara yaumana bil ams. Jadi begitu selesai dari perang Uhud, tiba-tiba ada berita seperti itu dan Nabi memerintahkan kepada kami untuk menghadapi orang-orang kafir yang akan menyerang balik ke Madinah setelah perang Uhud, dan Nabi hanya mengizinkan kepada orang-orang yang ikut serta di dalam perang Uhud saja. Wa adzana ma'adzirun alla yakhruja ma'ana ahadun illa man hadara yaumana bil ams. Jadi tidak boleh berangkat kecuali orang yang bersama kami kemarin, katanya. Jadi satu hari Pak. Perang Uhud selesai, mereka balik orang kafir, satu hari berikutnya langsung disuruh nyambung. Kalamahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu bin Amr bin Haram faqala ya Rasulullah inna abi kana khalfani ala akhwati li sab'un. Jadi tadi ada seorang sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk tidak ikut serta, padahal dia ikut di dalam perang Uhud, ikut bertahan di atas bukit bersama Nabi. Satu orang, siapa? Itu adalah Jabir, ya, Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku, inna abi kana khalfani ala ikhwati li sab'un. Sesungguhnya ayahku telah meninggalkan aku, ya Rasul, dengan 7 saudara perempuanku. Jadi ayahnya juga ikut berjuang, gugur mati di medan Uhud. Maka Jabir minta dispensasi kepada Rasul, ya Rasul, saya ayah saya meninggalkan saudari perempuan saya sendirian, yakni sebanyak 7 orang perempuan kabeh, kejaba Jabir wae. Jadi mohon izin supaya saya menjaga adik-adik saya. Faqala ya bunayya innahu la yanbaghi li wala laka an natruka haula'il niswati la rasulin bihinna. Maka Nabi dengan bijak, wahai anakku, sesungguhnya tidak seyogianya bagiku dan juga bagimu untuk meninggalkan wanita-wanita itu sendirian tanpa seorang lelaki pun bersama mereka.
Jadi apa? Ini kasus Pak, kalau dalam perjuangan, kalau di rumah itu keluarga tidak ada yang menjaga, Nabi pun menarik supaya menjaga keluarga yang ada di rumah. Kemarin juga begitu, Sayyidina Utsman diizini tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena ada istrinya yang lagi sakit, yang tidak ada menjaga di rumah. Walastu billadzi al-taraka bil jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsi fataqallafa ala ikhwatika fataqallafa alaihinna fa'adzana Rasulullah fakhraja ma'ahu wa inna ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murahiban lil aswi wa liyablughum annahu kharaja fi talabi liyadnu bihi quwwah wa anna riyasum lam yuhanahum an aduhim qala Muhammad bin Isa. Iki Ana rajulan min ashabi Rasulullah min Bani Abdul Ashhal kana qad syahida ahadan qala syahadu ahadan ma Rasulullah ana wa akhi faraja'na jarihaini falamma adzal mu'adzinu Rasulullah bil khuruji fi talabil aziz qala li akhi aw qala li atafawatani ghazwa ma Rasulullah wallahi malana min jabatin larkabuha wa ma minna illa jarifun sakirun fa kharajna ma Rasulullah wa qad asirun niki. Jadi Pak, ketika Nabi memberangkatkan orang yang sudah terluka-luka tadi menuju Hamratul Asad, maka ini ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi dari Banu Abdul Ashhal. Ya. Ada laki-laki dari Banu Ashhal, ini dua orang bersaudara. Jadi satu orang menuturkan, dulu kami ikut di dalam perang Uhud. Syahidu ahad Uhudan ma'a Rasulullah ana wa akhi, aku dan saudara laki-lakiku. Faraja'na, maka kembalilah kami jarihain. Jadi kami dalam keadaan terluka-luka. Maka Rasulullah mengizinkan kepada kami untuk keluar menyongsong musuh yang akan mendatangi Madinah lagi. Aku pun berkata kepada saudaraku, ya, apakah kita akan kehilangan kesempatan lagi untuk berperang dengan Rasulullah SAW? Tidak, kami tidak akan lakukan itu. Dalam keadaan luka-luka berat, Pak, disuruh Nabi berangkat, maka kata dia, apakah kita mau kehilangan kesempatan untuk berperang bersama Rasul lagi? Tidak, kami tidak akan lakukan itu. Sayang wes dedel dua ije dikongkon budal, dan dia justru merasa senang, bukan terbebani, tidak. Karena apa? Ini kesempatan perang bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Akhirnya apa? Wallahi amalan jabatin narkabuha wa ma minna illa jarikul sakilun. Padahal kami pada waktu itu tidak punya kendaraan untuk pergi ke sana. Dan pada saat itu kami terluka yang sangat berat. Maka kami pun tetap berangkat bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa kullu asiru dirohan minhu fakana idza ghalaba hamalathu Uqbah wa masya Uqbah hatta idahana. Akhirnya Bapak, ini dua orang bersaudara yang luka berat tadi tetap berangkat ke Hamratul Asad. Akhirnya singkat cerita Pak, ini salah seorang saudaranya itu pingsan di tengah jalan karena lukanya yang luar biasa, pingsan. Akhirnya Pak, digendong oleh saudaranya karena nggak punya kendaraan, digendong menuju Hamratul Asad. Masya Allah, sampai kayak ngono. Makanya Allah memuji, jadi alladzi lastajabu lillahi wal rasuli, alladzi lastajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Setelah mereka mendapatkan luka-luka yang parah, dia tetap berangkat mentaati Allah dan Rasulnya. Ini Masya Allah. Apa yang terjadi Pak setelah mereka berangkat Pak?
Ajib ini ada banyak cerita Pak di sini. Jadi ada banyak cerita. Salah satu ceritanya begitu datang ke sana, maka berjumpalah rombongan pasukan ini. Jadi ada seorang ini orang musyrik Pak. Masih orang musyrik. Orang musyrik itu kafilah datang ke orang musyrik. Orang musyrik ini dia orangnya netral, nggak mendukung Nabi juga nggak mendukung Abu Sufyan. Jadi orangnya netral, murni dia tidak ada urusan kekuasaan, nggak ada urusan apa-apa, hanya urusan bisnis saja. Jumpa dengan rombongannya Nabi ini yang mau datang ke Hamraul Asad. Akhirnya dia berdialog dengan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Masya Allah. Begitu di dalam dialog tadi, dia orang musyrik tadi mengatakan bahwa singkatnya bahwa mereka mendukung ya, bukan mendukung ya, salut dengan perjuangannya Nabi dan para sahabat. Nah begitu akhirnya berlalulah akhirnya dia menuju Mekah. Sampai di Mekah ketemu sama Abu Sufyan. Begitu ketemu sama Abu Sufyan tanya, ini saya dengar Muhammad sama kawan-kawannya mau menyerang kita di sini. Iya betul. Berapa jumlah pasukan mereka? Wah, banyak sekali. Dia ngomong banyak sekali. Sampai akhirnya dia membaca pantunnya gini. Jadi sampai getaran-getaran kuda-kuda mereka itu saya tidak bisa gemuruhnya getaran-getaran kuda mereka ketika berjalan itu sampai seperti gemuruhnya guntur. Mulai mengilustrasikan jamaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke mau menghadapi tentaranya Abu Sufyan. Padahal jumlah tentara itu hanya sedikit, tapi dilaporkan banyak sekali. Sampai kuda-kudanya itu kalau jalan gemuruh seperti guntur. Diomongin ngono Pak. Akhirnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya ketakutan. Itu gitu. Wallahu a'lam. Apakah memang jumlah sedikit itu di pandangan orang musyrik tadi memang kelihatan banyak, atau orang musyrik tadi memang sengaja membujuki Abu Sufyan? Nah ini wallahu a'lam. Ya hanya Allah lah ini yang tahu. Skenario itu hanya Allah yang maha tahu. Akhirnya mereka tentara Abu Sufyan itu akhirnya wurung Pak, nggak jadi menyerang kepada Rasulullah SAW. Bahkan berhadapan-hadapan, begitu ketemu berhadapan-hadapan dengan Nabi, maka dan para sahabat, Abu Sufyan mengatakan sudah kita tunda saja perang tahun depan, katanya begitu. Kita tunda tahun depan saja. Loh, begitu adu harap loh, itu apa yang diinformasikan tadi masih tetap melekat di dalam hatinya. Jadi mungkin di pandangan mata Abu Sufyan jumlahnya juga kelihatan banyak sekali. Itulah wujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini pelajaran gitu. Pelajaran. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya. Niki apa niku? Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Niki lho. Lilladzina bagi orang-orang ahsanu yang berbuat baik minhum dari para sahabat, wattaqau dan takwa bagi mereka pahala yang besar.
Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik apa? Dalam keadaan apapun, senang susah taat kepada Nabi. Kemudian dia takwa, hidupnya takwa. Dia memilih untuk tetap berangkat berjuang walaupun dia dijual. Tetap. Jadi dia rela bertaruh nyawa demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang demikian ini yastabshiruna bi ni'mati wa anna walil ajrun, dan orang yang demikian ini adalah dia diberikan pahala yang besar, ajrun azim. Dan ini ringkesing Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahrawi itu menyampaikan inilah hakikatnya iman. Jadi hakikatnya iman begitu. Alladzina kasabu lillahi wa rasulihi bagaimana sebabul qarh menjadi niki hakikatnya iman menurut Syekh Yusuf Al-Kandahrawi itu adalah menafikan yang tampak oleh mata. Takdzibus syahadah wa tasdiqul khabar. Meyakini yang difirmankan Allah, yang disabdakan oleh Nabi. Ini Pak, maaf, sahabat yang diperintahkan Nabi dalam keadaan luka-luka tadi, kalau dia berpikir rasional, maaf ya, kadang-kadang rasional ini kadang-kadang rasio ini kadang-kadang nggak perlu diikuti Pak. Logika rasional, ya apa Pak? Awak wis luka-luka kok disuruh berangkat, gak masuk akal. Mestinya sing untuk menyongsong mereka, justru sing wingi sing mlayu-mlayu kuwi, karena posisinya masih seger, masih fresh. Ya itu Pak. Makanya mentaati Allah dan Rasulnya itu memang perintahnya Allah kadang sesuai dengan rasio, kadang tidak sesuai dengan rasio. Makanya Syekh Yusuf namanya orang beriman itu adalah takdzibus syahadah, membohongkan yang tampak oleh mata, meyakini yang didhawuhkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya alladzina tajabu lillahi war rasuli. Niku mah. Bahkan sahabat Pak, kalau berpikir rasional lagi Pak, wingi nurut Nabi jembut, pakarane ngoten Pak. Kan pada waktu mau berangkat ke Uhud, Abdullah bin Ubay wis ngomongi karo Kanjeng Nabi, sampeyan nak budal, nyenyek sampeyan nak budal, kan ngoten. Mending kita bertahan aja di Madinah, kan ngono. Tapi Nabi berangkat langsung memakai baju perang. Dan apa yang terjadi yang disampaikan Abdullah bin Ubay secara kasat mata terbukti sahabat nyenyek. Bahkan yang mati 70 Ini Pak, orang kalau berpikir by experience, pengalaman, wah, mesti dia nggak disuruh berangkat meneh karo Nabi, wis gak apa meneh, lembingi neng Uhud dalam kondisi fresh kalah. Lah kok iki dikongkon meneh karo Nabi, dikongkon budal, adik kondisinya luka-luka. Maka kalau orang berpikir rasional, gak ono sing budal. Iki golek perkara to Nabi, ngono Pak. Tapi subhanallah para sahabat itu kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita kayak ke sahabat itu maksudnya. Contoh sederhana, ini Pak. Jadi membohongkan yang tampak oleh mata, meyakini yang didhawuhkan oleh Allah. Tampak mata kelihatannya nak melok Gusti Allah itu nyonyor. Tapi bukan begitu Pak. Itu pokoknya nak taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, pasti dia akan mendapatkan kejayaan, bukan kecil, kejayaan yang
Ini Syekh Yusuf dan merilis satu cerita di dalam kitab Hayatus Sahabat ini. Dan seorang datang kepada Nabi, ya Rasul, qad istatlaqo batnu akhi. Ya Rasul, saudara saya ini sakit perut. Maka Nabi katakan, asqaihu asalan, kasih minum madu. Ya, akhirnya pulang dikasih minum madu. Begitu kasih minum madu kan, bukan parah, tambah parah. Akhirnya datang lagi pada Nabi, ya Rasul, sudah saya minumkan madu tapi tambah parah. Maka apa perintahnya Nabi? Asqaihu asalan, minumkan madu padanya. Akhirnya mulai diombeni madu menembak. Lapor meneh karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, tak minum madu lebih parah lagi ya Rasul. Akhirnya setelah itu Nabi mengatakan, Shadaqallah wa kadzdzaba batnu akhika. Maha benar Allah, yang bohong itu perut saudara. Bayang Pak, Allah maha benar, yang bohong itu perut saudara. Itulah namanya keyakinan Pak. Akhirnya Pak, asqaihu asal, minumkan madu padanya. Begitu disampaikan begitu sama Nabi, pulang diminumkan madu sembuh dengan izin. Makanya Pak niku Pak, sing ketok ngoto niku digorohno. Yakin marang dawuh Gusti Allah. Niki ngoten Pak, perang saiki ya ngono Pak. Nggih. Sope pilih rapet apa enggak? Rapet. Soalnya apa? Perintahe Gusti Allah, perintahe Nabi disuruh rapet. Lho Pak, sing rapet itu tambah sing mati pirang-pirang. Bohongkan yang tampak oleh mata. Yakin karo dawuh Gusti Allah. Iku mau persis sahabat goro-goro taat kepada Nabi mati 70 ingat. Tetap sahabat membohongkan yang tampak oleh mata. Mana Pak? Masih mati piro ning atas rapet kabeh insyaallah niku. Niku dene ngoten Pak. Wis to nak melok Gusti Allah, melok Kanjeng Nabi pasti sukses. Walaupun ketok mata itu niki perkara yakin harus begitu Pak. Justru kalau dulu sahabat itu kalau ada masalah, mereka justru yang dilihat itu bukan asbab, yang dilihat apa perintahnya Allah yang tidak sempurna mereka kerjakan. Yang dilihat begitu. Kalau ada masalah, pasti ada perintah Allah yang tidak tertegak. Makanya kemarin insya Allah ya mudah-mudahan yang konsisten dalam kondisi pandemi di dalam menyempurnakan perintahnya Allah dan Rasulnya, itulah yang menjadi cagak tiangi insya Allah di negeri kita ini. Sampai ngomong luar negeri ya bingung. Ini sekarang Amerika naik lagi Pak. Naik lagi, India juga begitu. Ono varian baru Omikron gitu. Sono sembuh Omikron. Boten usah wedi. Wingi pun dijelasno. Nggih. Nek urung terdiri mati gak bakal mati. Nuni dilala barozal ladzina qutilu ila mauti. Kita begitu kan. Nah, wis terdiri mati Pak, pasti dia akan nekat berangkat menuju tempat kematiannya. Itulah firman-Nya Allah, kita pegang. Walaupun kelihatan mata itu seperti itu, tutup mata, tutup telinga, yakin karo dawuh Gusti. Iku ngoten. Makanya sahabat Pak,
tutup mata, tutup telinga, yang penting melok Allah Rasulullah sukses. Makanya ini kan gimana? Ketika di Bi'ru Ma'unah kemarin, sahabat 70 orang dakwah ke kampung Bi'ru Ma'unah. Bir Ma'unah. Akhirnya satu orang ditombak. Ditombak. Begitu ditombak, tembus. Dia katakan justru wa Rabbul Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, saya telah sukses. Masya Allah. Ditombak justru mengatakan sukses. Ini logika otak nggak melebu. Karena orang beriman sukses bukan di dunia. Sukses itu di akhirat. Begitu sukses apa? Mendapat ridho Allah. Yastabshiruna tadi binikmatim minallah. Allah memberikan kabar gembira berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Niki lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Dia mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu Pak. Makanya sudahlah melok Gusti Allah, pasti kamu akan sukses. Masya Allah. Dan resepnya seperti itu. Dinafikan apa yang terlihat oleh mata, yakini apa yang difirmankan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi bukan hanya pada peristiwa di rumah Ma'unah, peristiwa-peristiwa sebelumnya mulai awal begitu. Pertama kali Nabi dakwah itu kepada para sahabat, pada orang kafir. Nabi sampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Ini Pak. Begitu ngomong la ilaha illallah, hasilnya nopo bilan dikebuki. Saya tak tahu Pak, ini Nabi ngomong sapa maca la ilaha illallah sukses. Hasil bila dikebuki sukses menurut. Di kacamata zahir itu gagal Pak. Wong wingi lho gak melok agama Islam, hidupnya ayam tentrem masih dari budak. Ayo begitu masuk Islam tambah hidup digebuki, dicemeti, ditindih batu. Makanya ngoten Pak, sakniki upamane jenengan melok Islam, lebu Islam, kok ekonomi ini tambah seret, tandanya niku sukses. Lho kok ngoten nggih, tandanya dicintai karo Gusti Allah. Sik gak kakean duwite nggih. Soale wingi waktu kafir duwite ora genah, nek duit gak genah niku bakal ngobong dia di neraka. Makanya sedikit alhamdulillah, muga-muga barokah. Niku ujian sama Gusti. Jadi dinafikan yang tampak oleh mata, yakinlah orang yang ikut Allah dan Rasulnya pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Masya Allah. Pun yang paling penting adalah kita apa yang kita lakukan, rumusnya taatilah Allah dan Rasulnya dalam setiap saat dan keadaan. Alladzina qala lahumun nasu, benar. Tapi enggak apa-apa. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ini Pak, alladzina qala lahumun nasu. Jadi mereka yang mengatakan kepada mereka, alladzina, orang banyak yang berkata kepada mereka, orang-orang berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyongsong kamu,
fakhshawhum, maka takutlah pada mereka. Maka justru bukan ditakut-takuti mereka akan datang itu, Pak. Abu Sufyan itu mau datang itu takut-takuti, ada berita gitu. Ini mau serang balik, gawat. Sahabat mendengar itu bukan kecut nyalinya, tapi justru fazadahum imana. Justru iman mereka semakin tebal. Ini sama, Pak. Nanti di kisah yang lain berikutnya, ketika perang Hunain begitu juga. Idra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adallahu lana. Ketika bala tentara kafir mau menyerang Madinah di perang Hunain, maka mereka mengatakan di perang Khandaq, bukan Hunain, di perang Khandaq. Abu Sufyan sudah mau menyerang Madinah lagi di perang Khandaq. Terus orang-orang munafik bersekongkol dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang ada di Madinah, menghancurkan umat Islam dari dalam. Sahabat dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan seperti itu diserang dari luar. Ini pada waktu perang Khandaq, Al-Ahzab, Idra'al mu'minul Ahzab. Qalu, mereka sahabat justru mengatakan hadza ma wa'adallahu lana. Ini yang dijanjikan Allah pada kami. Loh, harus diserang tambah mengatakan ini yang dijanjikan Allah pada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah dan Rasulnya, pasti benar. Wa ma zadahum imanan wa taslima, tidak bertambah kepada mereka kecuali keimanannya semakin naik, penyerahan dirinya sempurna kepada Allah. Maka di sini juga begitu. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukup hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Makanya ini Pak, ben subuh kula pimpin wiritan maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki dalile niki. Al-Imran 170 dan alhamdulillah nggih. Wallahu a'lam, mudah-mudahan barokah wiritane jenengan gang 8 termasuk dalam hitungan ngoten mboten terlalu banyak, ya ada korban mereka. Insyaallah mereka sudah mendahului kita, insyaallah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diterusno nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini tiga wiritan. Tidak hanya di masjid, dengan keluar kemana saja, bacalah itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nanti kalau kita baca itu, kita akan ditolong oleh Allah menghadapi musuh-musuhnya Allah, baik musuh sing ketok maupun musuh sing gak ketok. Makanya berdua jamaah hasbunallahu wa ni'mal wakil niki nggih sing diwaca Nabi Ibrahim juga ketika dilempar ke dalam api. Begitu dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Aku gak butuh pitulungan siapapun, saya hanya butuh pertolongan Allah. Nah ini Mas. Insyaallah nak ngoten niku Pak. Nanti kita akan diberi pertolongan oleh Allah, bahkan akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nopo pahalanya? Di dunia mungkin diberi ketenangan oleh Allah. Di akhirat kita akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Mohon Allah dari Allah dan salah dari saya. Takutnya sobat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.